Pekan ini dunia menyoroti situasi di Afghanistan pasca jatuh ke tangan Taliban. Indonesia pernah berperan aktif mendorong upaya perdamaian antara Afghanistan dan juga Taliban yang dilakukan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Bagaimana JK melihat konflik di Afghanistan saat ini? Apa pandangan Yusuf Kala terkait dengan Taliban? Malam hari ini kita akan tanyakan langsung ke Pak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 Republik Indonesia sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Pak JK, selamat malam Pak. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Baik, terima kasih Pak JK sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia pada malam hari ini. Kita mau membahas Pak soal apa yang terjadi di Afghanistan pekan ini yang sangat disoroti oleh dunia juga termasuk Indonesia. Sebagai pihak yang pernah mengupayakan perdamaian Pak antara Taliban dan juga pemerintah Afghanistan. Bagaimana Bapak melihat situasi yang terjadi di Afghanistan saat ini? Kalau kita sebagai publik kan melihatnya dari beberapa pemberitaan situasinya sangat mencekam. Ya, saya baru baca di CNN juga itu bahwa hari ini di Kabul situasi ekonomi kegiatan ekonomi sudah berjalan dengan lancar. Jadi sebenarnya kita ada harapan. Memang ada kekhawatiran bahwa ini akan menyebabkan masalah baru, konflik baru. Tapi kita juga berdoakan agar mereka menyelesaikan masalah Afghanistan itu secara baik dan damai. Dan hal itu mempunyai suatu kesempatan yang baik karena kita lihat beberapa hari ini antara Amerika, sebenarnya musuh Taliban yang besar itu Amerika. Ya, pemerintah itu ikutannya. Jadi kelihatannya berlangsung dengan damai, walaupun mempunyai risiko. Risiko itu ialah dapatkah Taliban mendisiplinkan pasukannya. Yang kedua, risiko ekonomi yang bisa menimbulkan masalah dalam negeri apabila tidak diselesaikan dengan baik. Oke, baik. Sebelum kita bahas lebih jauh, Pak JK, soal politik dan juga ekonomi ya. Kalau kita melihat ke belakang, Afghanistan ini kan Pak jatuh sebelum seluruh tentara Amerika Serikat pergi meninggalkan Afghanistan. Sebagian melihat ini sangat cepat prosesnya. Menurut Bapak apa yang terjadi? Ya, sebenarnya yang terjadi ialah Taliban itu musuh beratnya Amerika. Dan Amerika sendiri juga sebenarnya sudah sangat betih untuk berada di Afghanistan. Karena sudah 20 tahun berperang dan inilah perang yang terpanjang dengan Amerika dan tidak menghasilkan sesuatu yang positif untuk Amerika. Dan juga tidak jelas perang untuk apa, maka perjanjiannya dengan Taliban untuk mundur sejak bulan Mei itu baik untuk semua pihak, baik untuk Amerika sehingga korbannya tidak membesar. Kedua, baik untuk Afghanistan bahwa pihak yang Amerika yang menduduki Afghanistan itu meninggalkan Afghanistan berarti masalahnya kembali kepada internal. Dan penyelesaian internal kelihatannya baik, itu buktinya Taliban menguasai hebat amat Taliban, tapi karena tentara Afghanistan itu mundur, ya malah banyak yang melarikan diri ke negara lain. Artinya dia biarkan Taliban menguasai Afghanistan dan dengan suatu perundingan, mencoba mengadakan perundingan. Karena itu sekarang ini kita mendengarkan bahwa mantan Presiden Karzai dan Abdullah itu ketua komite tinggi untuk penyelesaian Afghanistan masih berunding terus dengan Taliban untuk membentuk pemerintahan baru. Jadi yang kita mendengar juga bahwa Taliban itu terbuka. Dia pengalaman 25 tahun lalu dia sangat tertutup dan brutal dan tidak menjalankan Islam sangat konservatif, sehingga terjadilah masalah yang betul-betul menakutkan untuk semua orang Afghanistan. Dengan perubahan-perubahan yang kita harapkan terjadi dan juga dijanjikan oleh pihak Taliban,
mudah-mudahan dapat dijalankan, yaitu penyelesaian yang terbuka, Oke. pemerintahan bersama antara pihak Taliban dengan juga pemerintah yang lama, sebagaimana janji Taliban untuk mengadakan amnesti keseluruhan dan meminta semua pegawai negeri kembali bekerja. Itu suatu harapan yang positif yang baik dengan catatan tadi di mana mendisiplinkan pasukan Taliban. Oke. Gitu. Baik, Pak JK, apa yang melatar belakangi Bapak melihat Taliban yang saat ini lebih moderat begitu, atau bisa memberikan harapan yang tadi sudah disampaikan oleh pihak Taliban misalnya kepada masyarakat Afghanistan. Padahal kami juga melihat bahwa beberapa situasi di sana masih jauh berbeda, bahkan banyak yang pesimistis bahwa tidak mungkin Taliban menjadi lebih terbuka, bahkan menjadi lebih moderat, karena bahkan sudah ada satu gubernur wanita yang juga mulai diburu oleh Taliban. Bagaimana pandangan Bapak soal itu, Pak? Ya tentu ada harapan dan ada kenyataan. Jadi harapannya seperti apa dijanjikan itu mau terbuka, mau inklusif untuk semua orang, terbuka, dan perempuan akan lihat. Itu yang dipegang. Bahwa kemudian ada pihak-pihak di antara Taliban sendiri yang tidak disiplin, itu mungkin saja terjadi. Di mana-mana negara juga kadang-kadang ada yang tidak disiplin pada aparatnya. Dan ini tentu harapan semua pihak untuk mencoba seperti itu. Ya kita optimis saja dengan catatan bahwa kita lihat kenyataan nanti. Dan tidak ada yang bisa, kalau berdasarkan pengalaman 25 tahun yang lalu, Taliban itu sangat brutal. Tentu itu menjadi trauma untuk masyarakat rakyat Afghanistan. Tapi saya yakin itu tidak kembali seperti itu karena pengalaman mereka, dia tidak bisa memerintah dengan cara itu. Dan yang butuh suatu komitmen dan juga pengakuan internasional, pengakuan untuk menjalankan ekonominya. Apabila tidak ada pengakuan internasional, ekonominya akan tidak bisa jalan dan pasti mereka rakyatnya akan melawan lagi, dan itu akan terjadi lagi perangan antara mereka. Dan itu ya kita suruh mendoakanlah, kita jangan terlalu pesimis. Kita mendoakan agar apa yang mereka cita-citakan berdua, pemerintah yang lama dan Taliban, untuk pemerintahan yang terbuka, ya pemerintahan yang inklusif, dan menjaga perempuan, itu mudah-mudahan terjadi. Ya kalau dulu memang tidak begitu, langsung ditangkapin semua orang, dia pangan orang. Hari ini kan kita tidak melihat seperti itu. Bahwa ada kasus satu perempuan yang juga perlu diklarifikasi masalahnya. Baik, Pak JK. Ya, baik Pak. Bapak sempat bertemu, berdialog dengan delegasi Taliban ya, dalam upaya untuk memediasi antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban. Apa yang sebetulnya mereka sampaikan, Pak? Pihak Taliban sampaikan ketika Bapak saat itu berupaya untuk memediasi dan pemerintah Indonesia saat itu berupaya untuk melakukan resolusi konflik di Afghanistan. Ya, pertama pada waktu 2018 Presiden Ghani datang ke Indonesia dan minta pandangan pemerintah Pak Jokowi dan pandangan saya tentang bagaimana mendamaikan Afghanistan itu. Dan setelah itu kami berbicara lama di Jakarta. Kemudian Presiden pertama kemudian saya kunjungi Kabul dua kali dan bertemu lagi di New York dengan Presiden Ghani, yang semua minta pandangan Indonesia karena Indonesia dianggap negara yang berdiri di tengah dan tidak punya kepentingan dan ekonomi dengan Afghanistan sehingga bisa bersifat netral. Di samping itu juga kita mengundang Taliban ke Indonesia kali. Itu tidak mudah mengundang mereka karena mereka dianggap teroris oleh PBB. Jadi saya minta Menlu dan juga perwakilan kita di New York yang kebetulan menjadi anggota Dewan Keamanan PBB itu mencabut status larangan terorisme mereka itu. untuk keluar negeri, yang mencabut kata teroris untuk 12 orang pimpinan Taliban. Karena itulah maka PBB kemudian mencabut kata teroris kepada mereka dan mereka boleh bepergian.
Karena itu negara yang pertama dikunjungi Indonesia. Jadi 2-3 kali Taliban ke Indonesia karena kita bisa membebaskannya dari PBB. Karena mereka juga mengharapkan kebijakan apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah, tapi dengan catatan mereka tentu ikut dalam pemerintahan, bukan ikut saja bukan dari pemerintahan. Yaitu tentu perjuangan selalu begitu. Itu urusan dalam negeri mereka lah, kita tidak bisa mencampuri. Namun yang kita harapkan ialah penyelesaian damai di antara mereka, dan penyelesaian yang bermartabat. Saya selalu katakan mereka, dignity for all, Anda selalu saling menghormati. Dan jangan diselesaikan dengan perang. Kalau perang maka Anda juga masalah. Karena, tapi mereka mempunyai strategi yang tentu menurut saya sangat tepat untuk mereka. Yaitu bernegosiasi dengan Amerika, sehingga Amerika meninggalkan Afghanistan pada bulan Mei yang lalu sampai September. Itu kunci daripada dan karena pemerintah sekarang itu sangat tergantung pada Amerika. Begitu Amerika pergi, maka pemerintah sekarang juga kelihatannya hampir jatuhlah. Oke, ya. Nah Pak, sekarang kita bicara soal pengaruh Pak, karena Amerika Serikat sudah pergi. Sekarang kan sudah mulai bergeser, ini ada munculnya pengaruh dari China misalnya, Turki juga demikian. Bagaimana Bapak memprediksi Afghanistan di masa mendatang ini setelah kemudian ada perubahan seperti ini dan masih ada belum selesai sebetulnya masalah yang terjadi di sana. Tapi kita bahas nanti Pak. Kita harus break Pak JK. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Newscast akan kembali usai jeda. Anda kembali di Newscast, saya masih bersama dengan Pak Yusuf Kalla. Kita masih membahas soal konflik di Afghanistan dan juga Taliban. Pak JK, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa saat itu sempat sulit untuk bisa menghapus cap teroris pada kelompok Taliban. Nah sekarang Pak, sepekan setelah kejadian di Afghanistan, ada berbagai respon di dunia, termasuk di Indonesia. Mulai muncul Pak, kekhawatiran bahwa kemenangan Taliban ini akan berdampak terhadap bangkitnya sel-sel terorisme misalnya, atau yang dekat dengan Taliban, atau mulai dikhawatirkan begitu. Bahkan BIN juga sudah mulai mendeteksi sel-sel teroris yang dianggap dekat dengan Taliban. Menurut Bapak, apakah langkah atau respon seperti ini sah-sah saja atau agak berlebihan Pak? Ya, perlu juga diketahui bahwa perjuangan Taliban itu perjuangan dalam negeri. Berbeda dengan Al-Qaeda atau ISIS. Dia ingin menjadi khalifah di dunia ini. Kalau Taliban fokusnya ke dalam negeri. Jadi saya tidak yakin mereka akan terjadi perluasan. Gitu. Ingat juga waktu perang Vietnam. Juga ada ketakutan bahwa kenapa Amerika berperang ke Vietnam agar komunis jangan menyebarkan pahamnya di Asia ini, sehingga mengizinkan Indonesia untuk merebut Timur Timur. Ternyata domino komunis tidak terjadi, karena malah Vietnam sekarang itu lebih menuju kapitalis pada ekonominya kan. Jadi sama dengan hal ini lebih internal. Jadi lebih kepada penguasa internal mengembalikan ajaran Islam yang konservatif, walaupun sudah mungkin lebih baik, mungkin berubah dibanding dengan 25 tahun yang lalu. Ini penting bahwa benar mereka konservatif, tapi sekarang konservatif yang lebih berubah, lebih terbuka sesuai dengan janji ya. Tapi sekali lagi wait and see. Kita tidak bisa menjamin pembicaraan terus menjadi kenyataan. Harus menjadi kita mengharapkan begitu, kita mendorong begitu. Tapi jadi saya tidak yakin bahwa ini akan mempengaruhi katakanlah Indonesia untuk radikalisme, karena dia tidak mengejarkan, Taliban tidak mengejarkan keluar, hanya berada di sekitar Afghanistan dengan apalagi keadaan ekonomi mereka akan menjadi sulit nanti. Tidak mungkin mereka membantu oknum-oknum itu. Jangan lupa sebenarnya menggerakkan mujahidin Taliban dulu, bukan siapa, tapi Amerika lah yang mendukung sedang mujahidin dan juga Taliban memberi senjata pada masa lalu. Sekarang kan justru Amerika menjadi lawan, dulu menjadi teman mereka. Amerika itu mengajak dan melatih mereka dulu, Amerika juga memberikan senjata dan dana
untuk melawan Rusia di Afghanistan juga justru Amerika. Nah, seperti itu. Baik, Pak JK, karena Bapak pernah berperan untuk upaya memediasi antara Taliban dengan Afghanistan, kemudian juga ketika konflik ini mulai mencuat kembali situasi di Afghanistan, banyak juga yang bertanya kepada Bapak soal situasi di sana seperti apa. Kemudian muncul Pak persepsi tudingan Bapak dekat dengan Taliban. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak JK? Pertama situasinya seperti kita lihat ya, bahwa masih bergolak, masih airport, masih banyak orang ingin keluar, terutama orang-orang yang pernah bekerja dengan Amerika. Kalau masyarakat umum, saya kira tidak banyak. Terutama yang pernah bekerja dekat dengan tentara-tentara NATO, Amerika, itu yang ingin segera keluar, takut pembalasan. Tentang kedekatan, ini teori, bukan teori, ini praktek bagaimana mendamaikan suatu kelompok, harus kenal dua-duanya. Tidak mungkin kita berusaha mendamaikan tadi Afghanistan tidak mengenal pemerintahnya dan tidak mengenal dengan baik ya yang lain ke Taliban. Karena itu dua-duanya saya undang ke Indonesia, dua-duanya saya ajak makan di rumah. Jadi dengan itu cara kita membantu negara lain, iya dengan mendamaikannya harus mengenal dua-duanya. Ya. Tidak mungkin kita Indonesia, jangan lupa ini adalah konstitusi Indonesia, undang-undang di mana daripada undang-undang dasar ialah Indonesia ikut membantu perdamaian dunia. Jadi apa yang kita lakukan, pemerintah lakukan, yang saya lakukan terakhir, itu menyalahkan konstitusi. Anda tidak mungkin mendamaikan itu tanpa mengenal kedua-duanya. Jadi karena itu kenapa saya kenal lebat dengan mereka. Dan itu, jadi saya diterima oleh pemerintah, 3 hari di Kabul, tinggal di istana, bicara berhari-hari dengan Pak Ghani, semua menterinya. Itu justru saya lebih dekat dengan pemerintah Taliban. Kemudian juga saat tiba mereka Taliban di Doha, saya berbicara sampai malam dengan Baradar. Itu juga bagaimana, walaupun saya belum bisa mengatakan mediator, karena belum pernah bisa belum bisa mempertemukan. Ya. Mereka bertemu di Doha, tapi oleh Qatar yang mengaturnya. Kita mengambil isi untuk mengaturnya di Afghanistan sendiri dan juga pihak yang di Qatar. Bagaimana mempersatukan persepsinya. Belum sampai pada fungsi mediator, hanya berusaha untuk membangun persepsi bersama antar keduanya dengan cara dekat dengan kedua-duanya. Jadi kalau Anda ingin mencoba perdamaian hanya dekat kepada satu orang, jangan harap bisa terjadi. Harus kedua-duanya. Tapi kita tidak ikut sama mereka. Hanya justru kita ingin mempengaruhi tentang cara perdamaian. Walaupun seperti katakan tadi, saya undang 2-3 kali Taliban ke Indonesia, pimpinannya, kita membantu dia dicabut kata terorisnya di PBB, kemudian dekat dengan mereka. Itu yang terjadi sebenarnya, bahwa sekali lagi untuk mencapai perdamaian, Anda harus kenal kedua belah pihak dengan baik, dan Anda harus kita semua harus menjaga trust. Kalau kita tidak independen, betul, tidak menjaga trust, maka tidak mungkin kita berusaha, tidak mungkin kita melaksanakan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Jangan lupa seperti itu. Ya, dan sejauh ini Bapak yakin bahwa antara Taliban dan pemerintah Afghanistan bisa berdamai, mungkin masih berproses, tapi ke depan Anda melihat ada harapan ke arah sana, Pak JK? Oh ya, saya sangat mengharapkan mereka, dan saya tetap mau menjaga hubungan dengan mereka. Tidak ada upaya seperti itu karena sudah selalu ada timnya yang terdiri daripada mantan Presiden Karzai, Hamid Karzai, yang diganti oleh Pak Ghaninya lari ke Dubai. Kemudian Abdullah ini orang kedua, semacam orang kedua di Afghanistan. Itu Dr. Abdullah itu ketemu jiwa saya. Menyusun bersama pemerintahan dengan pihak Taliban, dengan pihak Baradar. Saya yakin mereka akan terbuka. Oke.
Dia Baik. tidak mau gagal seperti tahun sebelumnya. Oke, Pak JK, kita melihat ada kevakuman politik artinya sekarang ya Pak di Afghanistan setelah kemudian Amerika Serikat pergi, meskipun juga ada sebagian tentaranya yang kabarnya juga kembali datang. Tapi kemudian muncul Pak kekuatan pengaruh baru China dan juga Turki secara terbuka dalam adu pengaruh atas kevakuman politik di Afghanistan. Apa yang Bapak baca dari situasi ini Pak dan bagaimana Bapak melihat prediksi ke depan Afghanistan? Kedua-duanya membutuhkan hubungan baik. Jadi pemerintah Taliban yang akan datang menginginkan pengakuan dari negara. Jangan lupa pada 25 tahun lalu hanya 3 negara yang mengakui Taliban. Ialah Saudi, Uni Emirat Arab dan Pakistan. Sekarang ini tentu akibat hanya 3 negara yang mengakui, dia sulit untuk berkembang ekonominya. Karena itu sekarang mencoba menerima. Pertama China itu memang dia berbatasan dengan sangat dekat. Kedua China tidak terlibat kemarin dalam konflik itu. Nah China butuh juga sumber daya alamnya Afghanistan. Mereka kaya dengan tembaga, besi, tembaga, batu bara dan sebagainya, sangat kaya. Lithium yang dibutuhkan orang dewasa ini banyak di Taliban. Sehingga China mempunyai kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi. Di lain pihak sama juga pemerintah Taliban nanti membutuh hubungan dua hal ini. Butuh memproses kekayaannya untuk ekonominya baik, di lain pihak juga butuh dukung politik. Begitu ya Turki. Turki kan selalu mempunyai hubungan atau ada masalah dengan negara-negara Islam. Itu Turki selalu merasa bertanggung jawab. Semangat Ottoman akan muncul lagi di Turki. Karena itu Turki punya pangkalan di Qatar, punya pangkalan juga di banyak negara Islam lainnya. Nah dia tentu juga Turki mencoba untuk melihat situasi bagaimana situasi di sana lebih moderat. Dan ya itu harapan Turki sampai itu nanti karena mereka bisa bikin perdagangan juga dengan itu. Jadi dua-duanya punya kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Oke, dan Anda melihat bahwa artinya China memang akan punya pengaruh yang besar nantinya karena akan terbuka dengan pemerintahan Taliban? Iya, apabila negara-negara lain mempunyai hubungan dengan Amerika, katakan negara-negara Barat, pasti dapat diyakinkan pada waktu singkat bahwa Amerika, negara-negara Barat lainnya akan mungkin tidak mengakui pemerintah Taliban. Baik. Tapi juga itu nanti berikutnya sama dengan Vietnam. Dulu Vietnam berperan dengan Amerika luar biasa. Tapi sekitar 10-20 tahun itu akhirnya Amerika bersahabat kembali dengan Vietnam. Jadi mungkin saja nanti di belakang hari Amerika juga kembali lagi ke Taliban, bukan dalam bentuk tentara, tapi dalam bentuk bagian untuk memperlancar ekonominya juga. Itu. Baik. Jadi semua bisa berubah pada masa datang. Cuma satu harapannya ialah bahwa Taliban memenuhi janjinya untuk lebih pemerintahan terbuka, kemudian lebih demokratis dalam artian syariah Islamnya lebih moderat. Karena itulah kenapa sekali lagi kenapa saya mengundang mereka 3 kali ke Indonesia bukan hanya untuk berbicara perdamaian. Saya ingin memperlihatkan bahwa Islam moderat praktekkan dengan baik. Saya memperlihatkan mereka sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren, peranan perempuan, berbicara dengan NU, Muhammadiyah. Itu juga semua memberikan nasihat tentang moderasi. Dan itu penting bagi kita semua sebagai umat Islam di Indonesia untuk memperlakukan Islam di Afghanistan itu lebih moderat daripada konservatif seperti dulu. Baik, menjadikan Indonesia sebagai contoh. Pak JK terakhir, Pak JK, apa menurut Bapak atau sejauh mana pemerintah kita Indonesia saat ini bisa mengambil peran dan juga harus bersikap atas apa yang terjadi di Afghanistan saat ini? Terakhir, Pak. Ya, saya kira pemerintah harus wait and see juga, melihat memang kedutaan kita tidak ditutup, hanya pejabat seniornya atau dievakuasi pulang, tapi tetap terbuka kedutaannya secara darurat begitu. Tapi pemerintah Indonesia juga tentu wait and see. Kalau mereka betul melaksanakan janjinya untuk pemerintah lebih terbuka, lebih demokratis, saya yakin pemerintah akan kembali mempunyai hubungan yang baik dengan
Afghanistan, dan kita juga tentu mempunyai hubungan kepentingan ekonomi. Kita bisa menjual sesuatu, mengekspor barang-barang, juga bisa mengimpor dari sana barang-barang kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia sudah bergabung bersama dengan CNN Indonesia malam hari ini untuk memberikan perspektif terkait apa yang terjadi di Afghanistan dan juga terkait dengan konflik dengan Taliban. Terima kasih banyak Pak JK, selamat malam, sehat selalu Pak, Assalamualaikum. Raja Malaysia resmi mengangkat Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri baru menggantikan Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri. Newscast akan segera kembali sesaat lagi.